Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Miss Anti. Kali ini kita bahas soal tes TOEFL reading. Tes teks ini bisa ambil dari websitenya ITS. Nah, adik-adik bisa lihat di sana di websitenya ITS. Nah, fokus kita kali ini adalah yang harus adik-adik perhatikan bagaimana cara Miss menjawab soal-soal ini dan tips bagaimana cara kita agar tidak kehabisan waktu dalam ujian. Jadi ikutin terus. Sebelum Miss mulai, Miss tidak bosan-bosan mengingatkan adik-adik, apapun tipsnya, secanggih apapun triknya dalam ujian reading, hal yang paling utama itu adalah adik-adik harus punya vocab yang cukup. Kemudian baru bisa mengaplikasikan tips atau trik yang ada. Kalau adik-adik vocabnya kurang, itu memang Miss rasa akan sulit. Nah, gimana cara kita menambah vocab? Nah, banyak adik-adik juga yang bertanya ya, bagaimana Miss cara nambah vocab biar nggak lupa-lupa? Nah, di sini Miss akan berbagi apa yang Miss lakukan agar vocab Miss terus bertambah. Jadi di sini Miss menggunakan teknik Kaizen. Jadi kalau secara umum ya, adik-adik juga bisa lihat di video-video YouTube yang lainnya. Secara umum, teknik Kaizen ini adalah perubahan dalam hidup bisa dicapai secara perlahan dengan penuh kebijaksanaan. Berarti perubahan itu hanya bisa dicapai secara perlahan dan penuh kebijaksanaan, berarti ada kebijaksanaan di situ. Metode Kaizen ini juga disebut dengan metode 1 menit. Apa itu metode Kaizen atau metode 1 menit ini? Jadi metode 1 menit atau prinsip 1 menit yaitu melatih seseorang untuk melakukan sesuatu hanya dalam 1 menit setiap harinya di waktu yang sama. Jadi lakukanlah sesuatu hal selama 1 menit setiap hari, setiap hari di waktu yang sama. Jadi kalau kita menghubungkannya dengan cara menambah vocab kita, ini sangat bisa ya. Kalau Miss dalam melakukan teknik Kaizen ini, waktu 1 menit itu Miss gunakan untuk menghafal 1 vocab setiap hari di jam yang sama atau di waktu yang sama. Jadi misalnya ada 1 vocab ya, misalnya build. Build ini artinya adalah membangun. Nah, kemudian Miss hafal 1 vocab ini selama 1 menit. Jadi adik-adik bisa pakai stopwatch atau apapun itu ya, selama 1 menit. Build membangun itu Miss lakukan selama 1 menit saja. Setiap hari di waktu yang sama. Nah, jadi Miss tidak menghafalnya menjadi 2 menit, 3 menit, 5 menit, tidak seperti itu ya. Atau Miss tambah juga vocabnya jadi 2, 3, 10, tidak seperti itu. Cuman 1 vocab saja setiap hari selama 1 menit di waktu yang sama. Yang penting adalah konsisten. Karena prinsip Kaizen adalah perlahan dan penuh kebijaksanaan. Jadi kita hanya melakukannya perlahan dan konsisten, jadi penuh dengan kebijaksanaan. Itu yang Miss lakukan. Nah, kalau adik-adik mau mencoba, itu silahkan karena ini Miss rasakan manfaatnya sangat efektif. Tapi memang perlu niat dan keinginan yang kuat dari dalam diri sendiri. Oke, sekarang kita bahas soalnya. Dan bagi adik-adik yang merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan bunyikan ikon loncengnya sehingga adik-adik dapat pemberitahuan jika ada video-video baru, dan juga jangan lupa untuk memberikan komen di bawah. Oke, sekarang nomor 1. In paragraph 1, each of the following is mentioned as a feature of the city of Teotihuacan between AD 150 and 700. Except. Nah, ini ada kata except ya. Bagi adik-adik yang belum tahu, nah sekarang harus tahu, artinya adalah kecuali. Nah, sekarang kita artikan nomor 1 ini soalnya maksudnya apa? Di paragraf 1, each of the following is mentioned as. Setiap yang di bawah ini berarti berarti A, B, C, D ya. Is mentioned, disebutkan. As, sebagai. Feature, ciri-ciri. Kota Teotihuacan. Oke, setiap yang disebutkan di bawah ini sebagai ciri-ciri dari kota Teotihuacan antara tahun 1500 dan 700 Masehi. AD ini maksudnya Masehi ya. Kecuali. Berarti A, B, C, D merupakan ciri-ciri dari kota Teotihuacan antara tahun 1500 dan 700. Kecuali. Nah, bagaimana cara kita mengerjakannya? Kita lihat per poin, kita lakukan scanning. Kita cari kata dalam setiap opsi ini di dalam paragraf 1 dengan cepat. Dan yang A,
regularly arranged street. Berarti ada kata streets ya, kata kuncinya di sini. Kita cari kata street dengan cepat. Di sini ada tahun 2100 BC, before Christ atau sebelum Masehi ya. Di sini dibilangnya tahun 1500 dan 700. Berarti ini tidak ya. Ini tidak. Berarti dari sini ini antara di 1500 dan 700. Ini berarti kita baca ke bawah di sini. Berarti yang kita baca adalah dari sini sampai ke bawah sini. Yang pertama street, kita cari kata street dengan cepat. Mana dia? Adakah street? Kemudian ini ada streets. Oke. Kita lihat regular grid patterns of streets and buildings. Sama ya, regularly arranged streets. Oke, sama ini ya. Oke, berarti yang A ada ya. Kita cari kecuali ya yang tidak ada. Kemudian yang B, several administrative centers spread across the city. Several administrative center. Beberapa pusat administrasi tersebar di seluruh kota. Oke, kita kata kuncinya ini administrasi ya, pusat administrasi. Berarti ini administrative centers. Oke, itu yang kita cari ya, karena di sini kan artinya beberapa pusat administrasi tersebar di seluruh kota. Berarti yang menjadi kata kuncinya adalah pusat administrasi. Kita cari, ini sebenarnya udah nampak tadi ya, administrative center di sini ya. An administrative center. Nah, berarti ini dia ya. Kalau kalian nggak ketemu langsung ya, ulang lagi ya dari atas, karena kita tadi kan bacanya fokus mencari kata street ya. Nah, kalau nggak ketemu ya ulang lagi nggak apa-apa. Ini kan kita melakukan scanning ya, jadi nggak perlu banyak waktu. Oke, administrative center. Di sini ada N ya. Ini several. Several ini beberapa. Kalau di sini dibilangnya N, sebuah pusat administratif. Bisa rasa ini tidak cocok ya, karena di sini dibilangnya beberapa, cuman di dalam teks hanya ada sebuah pusat administrasi. Apakah masuk akal cuman ada sebuah pusat administrasi di sebuah kota? Misrasa iya ya, karena dia di sini tahun 150 Masehi ya. Berarti ini salah ya, dia tidak several tapi cuman sebuah, tidak ada di sini ya. Berarti jawabannya ini sudah B ya. Coba kita buktikan yang C. Yang C, many manufacturing workshop. Kita lihat manufacturing workshop. Jadi kata kuncinya di sini adalah workshop ya. Workshop ini bagi adik-adik yang tidak tahu, ini adalah ruang kerja atau sebuah tempat di mana sesuatu itu dibuat atau tempat sesuatu itu dikerjakan. Kalau adik-adik ragu, ya udah nggak apa, ulang lagi dari sini. Workshop. Oke, workshop. Ini ada workshop industrial, a large number of industrial workshop. Many. Oke, cocok ya. A large number itu dalam jumlah yang besar, ini many, banyak. Oke, cocok. Industrial workshops, manufacturing workshops, masuk ya. Oke, manufacturing berarti kan proses produksi. Di sini ada industrial, ya industri sama proses produksi ya sama ya. Berarti C ini ada yang oke, yang D apartment complexes. Oke, kita ulang lagi, kita scanning lagi dari awal. Karena biasanya dia diacaknya letaknya ya. Ini berarti dari sini ya. Oh, kita cari apartment people cover. Kita cari apartment complexes ya. Oke, apartment complexes. Oke, letaknya di awal ya. Ini opsinya D tapi letaknya di awal. Ini ada ya apartment complexes, ini apartment complexes. Benar, berarti udah jelas jawabannya adalah B. Nah, berarti kan ini letaknya cukup diacaknya ya. Ini bagian D, tapi justru letaknya di awal sini. Ya, berarti memang kita melakukan teknik scanning ya, cari dengan cepat. Kalau ragu nggak apa-apa, kalau adik-adik ragu ya, ulang aja dari awal lagi. Yang penting adik-adik tahu mengulangnya dari mana. Jadi kan dari sini tadi ya. Oke, itu untuk soal nomor 1. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 2. Nomor 2 ini, the word ingenuity in paragraph 2 is closest in meaning to. Kata ingenuity di paragraf 2
memiliki arti yang paling dekat dengan, berarti ini mencari sinonim ya. Untuk mencari sinonim, kalau D opsinya itu antara A, B, C, D ini tidak ada satupun yang adik-adik ketahui, dan kata ingenuity ini adik-adik juga tidak tahu, maka disarankan di skip saja. Oke, tidak usah dicari jawabannya, langsung saja silang antara A, B, C, atau D. Tapi kalau seandainya adik-adik ada dua di antara 4 opsi ini adik-adik yang tahu, maka silahkan ditebak. Maka bisa kita cari jawabannya di dalam teks. Sekarang kita lihat. Ambition itu adalah ambisi ya. Miss yakin adik-adik pasti tahu ini ya, ini adalah ambisi. Ini sincerity, ketulusan, artinya adalah ketulusan. Faith, yang berhubungan dengan agama ya, ini adalah kepercayaan. Cleverness, nah ini pasti tahu adik-adik ya, kalau nggak tahu ya agak keterlaluan ya. Ini adalah pintar ya, clever ini pintar, kalau cleverness kepintaran. Oke, kita cari kata ingenuity di dalam teks. Ini dia ya. Nah, ini sebenarnya udah dipermudah ya. Setelah ingenuity ini ada kata N. Nah, kata sebelum dan sesudah N ini dia pasti setara, pasti mirip artinya. Kalau dia mencari sinonim berarti dia mirip ini. Berarti kalau adik-adik tahu kata foresightedness itu akan semakin mudah. Tapi kalau tidak tahu, nah di sini ada kata sight. Sight ini merupakan kata yang sangat umum sebenarnya. Artinya adalah pandangan. Nah, kalau foresightedness itu adalah pandangan untuk melihat ke depan. Nah, kira-kira apa yang paling cocok? Ambisikah, ketulusankah, kepercayaankah, atau kepintarankah? Yang paling cocok adalah cleverness. Pandangan, misalnya apa pandangan Anda terhadap masalah tersebut, apa pendapat Anda terhadap masalah tersebut, maka ini dekat hubungan katanya dengan cleverness. Oke, berarti nomor 2 jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 3. Which of the following is not mentioned in paragraph 2 as a main factor in the development of Teotihuacan? Yang manakah yang di bawah ini is not mentioned, yang tidak disebutkan di paragraf 2 sebagai faktor utama dalam perkembangan di Teotihuacan? Berarti yang tidak disebutkan sebagai faktor utama penyebab dari berkembangnya kota Teotihuacan. Yang tidak disebutkan dia di paragraf 2 ya. Apa yang tidak disebutkan di sini? Kita cari kata kuncinya dulu ya. Di nomor 3 ini kata kuncinya adalah main factor in development of Teotihuacan. Faktor utama dalam berkembangnya Teotihuacan. Berarti development of Teotihuacan. Kemudian ada lagi main factor. Seperti itu ya. Faktor utama dalam berkembangnya kota Teotihuacan. Kita lihat di sini, how did this tremendous development take place? Nah, ini ada development ya. Bagaimana perkembangan yang luar biasa ini take place, terjadi. Perkembangan apa? Perkembangan dari Teotihuacan itu ya, soalnya kita berbicara tentang Teotihuacan, kota Teotihuacan itu. Dan why did it happen in the Teotihuacan Valley? Dan kenapa itu terjadi di lembah Teotihuacan? Jadi bagaimana perkembangan ini terjadi dan kenapa itu terjadi di lembah Teotihuacan? Kemudian among the main factors are, di antara faktor utamanya adalah, nah ini dia ya. Yang ditanyanya di sini adalah yang tidak disebutkan sebagai faktor utama, yang tidak disebutkan. Berarti kita lihat dulu ABC-nya. The presence of obsidian in the Teotihuacan Valley. Adanya obsidian di lembah Teotihuacan. Adanya obsidian di lembah Teotihuacan. Apakah ini termasuk faktor utama atau bukan faktor utama? Kita lihat apakah ada dalam teks. Di sini di antara faktor utama adalah apa saja dia faktornya itu. Teotihuacan's geographic location on a natural trade route to the south and east of the Valley of Mexico. Berarti yang pertama adalah ini dia, lokasi geografik dari Teotihuacan itu yang menyebabkan Teotihuacan itu berkembang. Lokasi geografiknya di mana? Oke, terletak pada rute perdagangan alam, sumber daya alam
dari selatan ke timur, lembah Meksiko. Berarti yang pertama adalah lokasi geografiknya. Itu yang pertama. Kita baca lagi. The obsidian resources in the Teotihuacan Valley itself. Nah, obsidian. Ini obsidian ya. The presence of obsidian. Adanya obsidian di lembah Teotihuacan. Kemudian sumber obsidian di lembah Teotihuacan itu sendiri. Nah, berarti masuk ya. Berarti yang A ini benar. Berarti ada ya. Dia yang kita cari yang tidak disebutkan. Di sini obsidiannya ada angka satunya ya. Kalau ada angka 1 seperti ini berarti ada keterangan di bawahnya. Obsidian itu apa? Kita lihat. Obsidian, a type of volcanic glass-like rock. Rock ini batu ya, berarti sejenis batu vulkanik. Nah, itu saja ya, sejenis batu vulkanik. Udah dapat kita obsidian itu. Oke, yang nomor 2, yang B tadi, the potential for extensive irrigation of Teotihuacan Valley's lands. Ini kata kuncinya adalah extensive irrigation, irigasi yang luas. Apakah itu sebagai main faktor yang disebutkan? Ini yang pertama, lokasi geografik. Yang kedua, obsidian, sumber daya obsidian. Kemudian apa lagi? Ini ada koma ya, kemudian N. Kemudian di sini, the valley potential for extensive irrigation. Oke, ada. Extensive irrigation. Oke, ada dia. Geographic location, obsidian resources, extensive irrigation. Ini ada. Yang C, a long period of volcanic inactivity in the Teotihuacan Valley. A long period of volcanic inactivity. Aktivitas vulkanik yang tidak aktif dalam lembah Teotihuacan. Berarti gunung berapinya itu tidur lama sekali tidak aktif ya di lembah Teotihuacan ini. Benarkah vulkaniknya inaktif? Tidak aktif lagi. Kita lihat lagi. Kita baca lagi ya. The exact role of other factors is much more difficult to pinpoint. Oke. Other factors ya, faktor-faktor lainnya jauh lebih sulit untuk ditebak atau ditentukan. For instance, contohnya, Teotihuacan religious significance as a shrine. Berarti religious ini berhubungan dengan agama ya. Apakah yang kita cari adalah volcanic inactivity, historical situation in and around the Valley of Mexico toward the end of the first millennium. Historical situation, tidak ya, kita mencari volcanic inactivity. Kemudian ingenuity and foresight of light. And finally the impact of natural disaster. Oke. Impact of natural disaster. Efek dari bencana alam, such as the volcanic eruption of the late first millennium BC. Oke, berarti yang C tidak masuk ya. Di sini ada natural disaster. Apa saja natural disasternya? Apa saja sumber bencana alamnya? Saja seperti volcanic eruption di akhir abad milenium pertama. Berarti gunung berapinya meletus ya. Kalau di sini dibilangnya inactive, volcanic inactivity, berarti tidak masuk ini, bertentangan. Maka jawabannya ini udah pasti C. Kalau yang D, Teotihuacan location on natural trade route. Ada tadi di awal ya. Ini dia. Geographic location and a natural trade route. Ini dia. Nah, berarti jawabannya nomor 3 adalah C. Oke, mungkin satu lagi tips yang bisa Miss berikan. Kalau kita udah ketemu jawabannya C, dan waktu kita memang tinggal sedikit lagi, Miss rasa untuk D, adik-adik tidak usah mencari lagi jawabannya. Karena kondisi sekarang ini dengan kondisi ketika adik-adik ujian itu pasti berbeda. Kondisi mentalnya juga pasti berbeda. Kalau udah dapat C, kalau udah merasa jawabannya C, udah merasa tepat di sini, udah langsung saja silang C, yang D tidak usah dicari lagi. Karena ya nanti adik-adik bingung lagi ya, soalnya yang D ini letaknya di awal. Yang D ini ya letaknya di awal malahan. Nah, nanti ulang lagi dari awal. Nah, berarti kan itu membuang-buang waktu. Tapi kalau waktunya masih banyak, ingin memastikan tidak masalah. Oke?
Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 4. What can be inferred from paragraph 3 about Sui Soko prior to 200 before century atau sebelum Masehi? Apa yang bisa disimpulkan dari paragraf 3 tentang Sui Sulko sebelum tahun 200 Masehi? Nah, di sini ada kata invert. Kalau ada kata invert ini dalam soal, maka maksudnya adalah apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari informasi yang ada, dan kesimpulan itu biasanya tersirat, tidak tersurat atau tertulis di paragraf tersebut. Jadi kita mencari implied meaning-nya. Oke, dari informasi yang ada, dari informasi yang tertulis ini, apa implied meaning yang bisa kita ambil? Berarti ini adalah termasuk detail question. Nah, detail question memang kita harus memahami paragraf tersebut. Ini paragraf 3 ya, dengan membacanya. Sekarang kita lihat dulu apa kata kunci di nomor 4 ini. Invert ya, berarti kata kuncinya paragraf 3. Bagian apanya? Berarti tentang apa yang bisa diambil, apa yang bisa disimpulkan dari paragraf 3 tentang Kui Kulko sebelum tahun 2000 Masehi. Pada Kui Kulko sebelum tahun 2000 Masehi. Paragraf 3. Berarti ini ya. Nih, berarti prior to, ini dia, sebelum tahun 2000 Masehi, 200 Masehi, a number of relatively small center coexist in and near the Valley of Mexico. Nah, berarti dari sini ya. Biar cepat ya, kita langsung lihat ABC-nya. It was a fairly small city until that. Kulko tersebut merupakan kota yang cukup kecil sampai tahun itu. Berarti sampai tahun 2200 ini, Kulko ini masih merupakan kota yang kecil. Apakah benar? Kita lihat di sini ya. A number of relatively small center exists in and near the Valley of Mexico. Tidak ya, ini Valley of Mexico. Kita mencari Quilculco. Nah, tidak ya, berarti ini tidak ya. Kemudian around this time-nya kemana? Ini ya, sebelum tahun 2000 Masehi ini ya. The largest of these centers, Quicilco, ini dia. Oke. Was seriously affected by a volcanic eruption. Berarti ke bawahnya berbicara tentang Quilco. Oke. Around this time, pada masa ini, pusat yang paling besar yaitu Quilco sangat dipengaruhi oleh volcanic eruption, erupsi gunung berapi, with much of its agricultural land covered by lava, yang mana sebagian besar lahan pertaniannya ditutupi oleh lava. With Quilco eliminated as a potential rival. Nah, ini udah beda lagi ya. With Quilco eliminated as a potential rival. Eliminated, dikeluarkan. Berarti ke bawahnya tidak berbicara tentang Quilco lagi gitu. Berarti fokus kita cuma di sini ya. Dari sini sampai sini. Inilah yang hanya berbicara tentang Quilco. Kalau yang ini, a number of relatively small center coexist in and near a Valley of Mexico. Ini tidak berbicara tentang Quilco ya, tapi tentang Valley of Mexico. Berarti cuma ini saja. Berarti yang mana dia? It was located outside the Valley of Mexico. Terletak di luar lembah Meksiko. Di luar lembah tidak ya? Soalnya Quilco ini terletak in and near Valley of Mexico. Berarti ini salah. It emerged rapidly as an economical and political centers. Tidak ada berbicara tentang political and economical center di sini. Berarti ini salah. Oke, berarti ini jawabannya adalah D. Its economy relied heavily on agriculture. Ekonominya bergantung pada pertanian. Nah, di sini kan namanya inference, di implied meaning. Kalau banyak erupsi gunung berapi, berarti pertanian di daerah tersebut adalah subur. Oke, berarti jawabannya adalah D.